Halo Winners, Happy Monday dan Happy New Year. Setelah libur sekian lama, akhirnya kita akan adakan lagi Monday Screening. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya ada yang baru mampir di sini, kita kenalan dulu. Nama saya adalah Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini nanti saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Kalau teman-teman ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, silakan langsung drop aja di kolom komentar. Nanti akan saya bahas setiap hari Senin dan hari Rabu kalau tidak ada halangan ya. Kalau lancar-lancar maka akan rutin Senin dan Rabu. Tapi kalau misalnya ada acara lain, kadang-kadang kita soalnya di hari Rabu itu ada acara di Instagram Live. Jadi teman-teman kalau misalnya di YouTube-nya lagi nggak ada, nanti akan saya kasih pengumumannya. Teman-teman bisa ikutan langsung di acara live-nya Instagram. Oke, saya langsung share aja dan disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli, sebaiknya teman-teman analisa kembali sesuai dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Nah, ini ada yang udah masuk. eh ada yang mau nanya, kalau mau bisa akses aplikasi gimana caranya? Biasanya di setiap video itu ada di bagian bawah tuh ada ya, saya tulisin daftar saham yang lagi dibahas dan fasilitas kita tuh apa aja, cara join ke Telegram kita, ini ada linknya langsung, cara kontak untuk informasi membership dan pembukaan rekening sekuritas. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa sekuritas. Manfaatnya ini banyak banget kalau misalnya teman-teman buka rekening sekuritas melalui kita. Jadi kalau misalnya ada saudaranya atau siapanya gitu yang mau buka rekening sekuritas belum punya, maka bisa lewat kita. Karena keuntungannya itu double ya. Selain teman-teman mendapatkan fasilitas dari sekuritasnya, dari kita juga akan dapetin sesuatu. Nah, akses akses gratis ke toolsnya Wisdom Money Invest, yaitu kita punya stock pick, kita punya free trading tools, kadang kita kasih analisis juga, kita juga ada konsultasi portfolio, dan kita ada edukasi secara Zoom. Nah, yang untuk pembukaan rekening sekuritas, artinya jadi nasabah lewat Wisdom and Invest itu ada free kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 bulan saya lupa ya. Karena free-nya itu hanya kalau akan diberikan terus kalau teman-teman aktif bertransaksi. Jadi ada minimal transaksinya. Tapi untuk 1 bulan pertama tentu digratiskan dulu karena teman-teman kan harus dilihatin dulu ya transaksinya bagaimana. Lalu kalau misalnya nggak dipakai ya percuma juga kan toolsnya diberikan seperti itu. Lalu untuk yang kalau mau udah terlanjur punya rekening tapi pengen pakai toolsnya Wisdom and Invest bisa juga dengan cara berlangganan. Jadi kita jadi membershipnya pun ada beberapa harga ya. Ada yang paket komplit, ada yang paket ekonomis, dan sebagainya. Jadi kalau mau nanya silakan tanya dulu. Ini ada link untuk kontaknya si admin juga. Bukan ke saya langsung ya, jadi jangan panggil Cijuhli karena yang nanganin ini adalah admin. Takutnya teman-teman kirain saya nanti malah kecewa. Kok Ci Juli begini sih gitu. Ternyata itu adalah admin ya. Ada WhatsApp-nya juga, itu silakan. Ada Instagram kita juga. Kita sering kasih informasi-informasi penting di Instagram. Lalu ada TikTok kita juga. Nah, rekanan kita itu ada Stockbit, community code-nya ini yang ini ya, L81885. Kalau yang MNC ini juga ada linknya langsung, investasiku, ada linknya, Sukor, lalu JUC dan NH Korindo. Kalau misalnya teman-teman takut nih salah cara bukanya atau gimana, mau kita pandu dulu boleh, silakan tanya-tanya. Barangkali bingung juga ya, mau buka rekening yang mana nih yang kira-kira cocok atau sesuai dengan pilihannya teman-teman. Atau mau jadi membership aja, mau jadi member aja pakai toolsnya Win, tapi bingung mau pakai yang mana gitu. Nah itu silakan ditanya-tanya aja. Jadi nggak masalah. Yang penting teman-teman silakan tanya dulu, barangkali cocok. Kalau nggak cocok, it's okay, don't worry ya. Lalu ini tadi ada yang nanya IOTF sama MD. Nanti kita akan bahas. Pertama-tama aku mau share dulu ini kondisi hari ini. Tuh, dari Coach Sherlock. Ini Coach
atau tim dari Wisdom and Invest juga. Jadi founder dari Wisdom and Invest itu Miss Foni. Saya adalah co-founder, Teddy, atau kita sering panggilnya kalau di room member itu Sherlock. Ini juga coach Wisdom and Invest dan dia tuh sangat kredibel dan dia yang membawakan atau membantu teman-teman live trading setiap harinya. Jadi Coach Sherlock ini sering sharing ya isi portonya tuh apa aja. Ini saya tutupin sih demi keamanan dan privasi dari para member juga Coach Sherlock karena ini khusus dan tentu eksklusif untuk para member yang bisa lihat. Gitu. Ini ada tulisannya tuh ini porto akun Fast Tradeku terkini lagi antri. Nah, aku tutupin karena dia juga belum dapet. Terus udah gitu ini ya hasil portonya lumayan tuh. Desember cuma 1 hari dan hasilnya tuh lumayan. Oke, bagi yang belum pernah lihat, soalnya kebetulan nih hari ini kita tuh habis nemenin saya dan Foni, habis nemenin Coach Sherlock, habis syuting ya, apa tuh namanya? Kita habis taping, ngambil video di Mirai Asset untuk Hidden Masters ini. Akhirnya setelah lama tidak mau muncul di media sosial, akhirnya Coach Teddy ini bersedia untuk hadir dan dibuat videonya, dibikin podcast. Gitu. Nanti dengerin ya di Mirai Asset di YouTube-nya. Lalu, hmm, saya mau share hasil screener biar teman-teman barangkali ada yang mau screening sendiri. Tapi semua saham yang masuk ke dalam screener ini bukan berarti untuk dibeli ya. Yang statusnya buy pun itu hanya muncul sinyal segitiga. Kita harus cek lagi kembali chartnya. Sebenarnya dia trennya tuh lagi apa? Apakah dia lagi sideways atau dia lagi uptrend atau dia lagi downtrend. Karena lagi downtrend juga bisa ya dia muncul segitiga hijau karena dia mantulnya hanya sementara. Kita fokus utamakan cari saham-saham yang lagi uptrend. Kalau bisa yang ada momentumnya. Nah, buat baru mampir nanti akan saya share gimana sih bentuk chart dari Wisdom and Invest yang gampang banget cara pakainya. Cukup beberapa detik teman-teman bisa langsung menganalisa, oh ternyata sahamnya masih bagus, oh ternyata sahamnya jelek, oh supportnya di berapa, resistnya di berapa. Jadi fungsinya tools Wisdom and Invest ini adalah membantu kita untuk menganalisa secara cepat dan mudah. Makanya tagline-nya Win juga analisa cepat tanpa ribet. Nah, ini silakan di screenshot kalau mau, cuma ini tetap harus dicek kembali chartnya masing-masing ya. Lalu sampai ke sini ada Indi, ada Inet. Sebentar nih sampai Indi. Yang statusnya hold berarti dia segitiga hijaunya masih ada. Kita harus cek lebih baik sih yang ada momentumnya nih. Kalau nggak ada momentum mungkin kita bisa utamakan yang momentum dulu. Kalau benar-benar nggak ada lagi yang bagus baru kita cari yang sideways barangkali kita bisa tektokin. Atau kalau misalnya terpaksa ngambil yang downtrend ya at least teman-teman udah tahu ya untuk fast trading aja gitu. Targetnya seberapa itu harus di taking profit. Yang statusnya sell berarti dia sudah muncul segitiga merah. Nanti saya tunjukin juga di chart. Oke, ini ada HKHQ juga, ada NBSA. NBSA itu net buy sell asing. Jadi menunjukkan, oh ini net buy foreign terbesar hari ini ya. Ini kan screener untuk daily. Jadi setiap after market atau market sudah tutup, ini akan muncul. Nah, kalau yang tadi, screener yang ini, itu tuh munculnya, yang win ini, screener win ini munculnya per 30 menit. Jadi waktu jam trading berjalan pun teman-teman bisa langsung lihat, oh ini loh saham-saham yang masuk screener, jadi kita bisa langsung ngecekin, oh sahamnya lagi bagus gak nih? Gitu. Kalau lagi bagus maka kita langsung bikin trading plan-nya. Oke, kita mau cekin saham IOTF sama MD dulu ya yang tadi udah ditanyain. Habis itu aku mau bahas eh,
update market, jadi kondisi IHSG seperti apa, lalu kita review Big Banks-nya bagaimana, karena saya yakin kayaknya Big Banks ini banyak sekali yang nyangkut ya. Apakah kondisinya sudah oke, apakah sudah mau reversal, nanti kita akan cekkan kembali. Biar teman-teman tahu gimana sih kondisinya. Ini akan saya update terus untuk Big Banks-nya per beberapa saat lah ya. Kalau misalnya keseringan juga bosen ya, karena yang namanya Big Banks kan nggak selalu cepet naiknya. Nah, oke, kita cekin dulu yang IOTF. Untuk IOTF, saya pribadi agak kurang srek kalau melihat saham yang pergerakannya masih di dalam channel win. Tuh, channelnya kan langsung kelihatan ya, lagi downtrend. Nah, kita fokusnya biasa cara menganalisa atau menggunakan chart win ini adalah kita cari yang ada momentum. Momentum ini yang paling bawah nih. Momentum itu yang paling bawah, ini ada tulisannya tuh momentum up. Nah, kita cari yang warnanya biru. Lagi warna biru seperti ini yang menarik sebetulnya. Cuma tergantung ya, cek lagi kalau misalnya sahamnya tidak liquid, itu berarti ada resikonya lagi sendiri. Jadi kalau bisa cari yang ada momentum, tapi eh, dia juga liquid. Kalau dia ada momentum tapi tidak liquid ya, kita kasih bisa juga kita tradingin tapi ya jangan banyak-banyak. Kita harus menyesuaikan ya likuiditasnya. Kalau misalnya nggak begitu liquid ya kita tetap mau masuk, berarti masuknya juga sedikit. Usahakan sih saya lebih suka cari yang likuiditasnya tuh gede. Kenapa? Kalau likuiditasnya gede atau seenggaknya dari misalnya 1 miliar dia semakin naik. Jadi kalau kita lihat rata-rata volume juga naik, maka itu menunjukkan keseriusannya. Seenggaknya 1-2 minggu ke depan masih aman. Apalagi kalau dia likuiditasnya dari yang tadi yang nggak ada, lalu ke 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, bahkan semakin tebel, misalnya sampai puluhan miliar, belasan miliar, ratusan miliar, itu artinya jalannya juga bisa lebih panjang. Kita mau entry lebih gede juga lebih enak. Cuannya juga jadi lebih gede gitu ya. Jadi begitu sih menurutku. Kalau nggak liquid, biasanya kadang hanya sehari naik, habis itu turun. Kayak KF, IRA yang hari ini lagi naik nih, nanti kita bahas juga ya di belakang. Nah, jadi IOTF, pertama momentumnya belum biru, memang ada perbaikan. Jadi yang bagus itu kalau dia biru Ben Hur, apalagi dia menanjak naik, itu yang bagus. Kalau dia sudah mulai melemah, artinya berpotensi reversal. Jadi kita bisa exit dulu atau enggak pasang trailing stop biar kita aman. Ini sementara masih merah, tapi kalau merah dia momentumnya semakin mengecil, itu artinya baik. Jadi kebalikan ya. Kalau momentum biru kita cari yang menguat, kalau melemah artinya dia reversal ke bawah. Kalau merah menurun itu jelek, kalau semakin mengecil itu berpotensi reversal. Jadi ini ada potensi reversal, tapi namanya juga sahamnya eh, nggak begitu liquid ya. Sektor tekno sih harusnya masih menarik, tapi mungkin tekno yang lain lebih menarik. Nah, apakah di tekno-tekno yang lain ada yang menarik nggak? Kayak si MTech misalnya, atau Goto, atau yang lain-lainnya. Nah, ini eh on support, ada potensi reversal, tapi kalau mau ikutan ya mungkin bisa tunggu breakout, disertai dengan volume, atau mau menunggu momentum biru, bebas. Supportnya itu di satu, bentar. Low hari ini juga jadi support sih, 132, lalu 125, 116. Support trennya itu di 109 ya. Jadi kalau mau bisa dua cara, buy on support, lalu cut loss kalau dia jebol supportnya, atau buy on breakout. Buy on breakout itu di resist 145. Kalau dia break 145 mungkin bisa ikutan, tapi ingat ini karena sahamnya belum begitu liquid, maka bisa fast trading aja ya. Dengan resist selanjutnya di 164, 193. Setelah IOTF, tadi yang ditanyain MD. MD lebih nggak liquid lagi. Tadi IOTF masih lebih menarik. Sektor tekno sebetulnya masih berpotensi untuk menarik ya. Maksudnya masih oke lah untuk tahun ini. Nah, tapi saham yang mana? Karena biasanya kalau menarik di tahun ini pun tidak semua saham tekno itu naik. Kayak hari ini saham sektor health yang naik, tapi tidak semua saham-saham di sektor health itu naik.
MD-nya lebih tidak liquid, jadi lebih tidak menarik lagi, malah mendingan IOTF itu tadi, ya. Properti, ini volumenya soalnya masih kering, rata-rata transaksi di 1 miliar, jadi yang penting buat saya itu rata-rata transaksinya. Habis itu baru total transaksi harian. Jadi kalaupun total transaksi hariannya gede, misalnya hariannya tuh sampai 7 miliar gitu, tapi rata-rata transaksi masih di bawah 1 miliar, biasanya itu agak high risk banget. Oke, jadi IOTF lebih menarik daripada MD. Mendingan MD-nya nggak usah, IOTF aja kalaupun mau. Kita cek komposit sekarang, IHSG-nya. IHSG. Momentumnya sih agak membaik, cuma kalau kita lihat dari price action atau dari candle-nya itu adalah candle bearish, volumenya di atas rata-rata. Waktu candle hijau, volumenya kecil. Waktu candle merah, dia volumenya gede. Waktu candle hijau lagi, volumenya kecil. Waktu candle merah, volumenya gede. Jadi, masih berpotensi untuk menguji support di area 7.000, bahkan sampai ke 6.932. Tuh, jadi di area 7.000, dia akan menguji support sampai ke 6.932. Kalau breakdown lagi, jebol lagi nih, yang 6.932, berarti dia akan lanjut ke bawah. Inflow dari foreign belum ada, masih outflow juga. Lihat ya, walaupun kemarin itu sempat ada inflow kecil-kecil, saya lupa jelasin. Ini chart kedua nih. Kalau yang tadi chart yang pertama itu chart win, ini namanya chart win. Yang kedua ini NBSA. Kalau perintahnya ini aksesnya hanya melalui Telegram ya, dan itu eksklusif tentunya untuk para nasabah dan member. Yang chart win itu tinggal diketikin di Telegram, Win Composite dia akan keluar. Jadi enak banget, bisa diakses dimanapun, kapanpun. Jadi lewat HP bisa, lewat laptop bisa, itu bisa di mana aja. Jadi kalau lagi nggak bawa laptop, hanya di bawah handphone, itu bisa teman-teman satu buka chat, satu buka sekuritasnya, jadi aplikasinya. Jadi untuk eksekusi gitu ya. Satu untuk lihat chart, satu untuk eksekusi. Seperti itu. Ini chart win, yang ini NBSA untuk ngeliatin foreign net buy atau net sell. Kalau hijau dia net buy, kalau orange dia net sell. Dan ini ada rata-ratanya. Kalau diakumulasi maka grafiknya akan naik. Kalau dia distribusi atau net sell jualan terus maka dia akan menurun. Itu ya. BBRI yang pertama. Jadi kita lihat BBRI momentumnya masih merah semua kan ya. Cuma memang membaik. Tapi walaupun dia membaik, tapi kalau nggak ada inflow dari foreign, maka agak sulit untuk naik nih. Kalaupun naik, dia naiknya hanya sementara. Jadi buat teman-teman yang amunisinya udah terbatas, duitnya udah terbatas untuk beliin BBRI, tunggu aja deh mendingan sampai ada inflow lagi atau sampai ada momentum biru. Seperti di sebelah sini ya, momentum biru, momentum biru. Cuma kalau momentum birunya kayak begini, puncaknya melemah, ini sedangkan harganya naik, itu divergence ya. Divergence itu berpotensi reversal. Jadi momentumnya tuh trennya melemah, sedangkan tren harganya naik. Ini makanya kita bisa pakai nih. Chart win tuh sangat komplit sekali untuk analisa. Ada support resistnya. Ini support resist secara weekly atau secara yang garis horizontal. Jadi di sini udah dibikinin langsung otomatis sama si sistem, ada MA 200, lalu ada support channel, ada resist channel. Jadi setiap kali dia sentuh support channel, kita bisa spec buy, begitu naik kita jualin gitu. Karena dia cenderung bergerak di dalam channel sini ya. Maka kita bisa manfaatin untuk fast trading aja. Nah, sedangkan untuk momentum biasanya lebih bagus cari yang momentum biru. Tapi kalau kelihatan seperti ini, dia ada dua puncak yang semakin tinggi di harga, tapi momentumnya puncaknya semakin melemah, maka jangan lupa pasang trailing stop atau kita jangan lupa untuk exit dulu. Karena begitu breakdown dari tren, patah trennya, maka dia langsung ke bawah. Gitu. Trennya berubah jadi downtrend. Oke, jadi kita perlu menunggu sampai BRI
Keluar dari channel down-nya, ada momentum birunya, seperti ini ya, momentum biru yang menguat. Nah, itulah saatnya untuk kita entry. Kita lihat foreign flow-nya. Foreign-nya juga belum ya, masih exit-exit, belum ada inflow. BCA, sama BCA momentumnya masih merah. Waktu itu sempat jadi biru, masih sempat cakep. Tapi akhirnya malah kembali turun ke bawah dan jadi merah momentumnya. Jadi kalau mau entry lagi, mendingan ntar aja deh, tunggu dulu. Karena tren besarnya ini masih zigzag ke bawah. Jadi kalau dia jebol lagi dari low sini, 9.500 something ya, ini akan jebol lagi ke bawah. Kalau dia jebol lagi ke bawah, maka akan lanjut turun ke bawah. Maka hati-hati. Ini foreignnya masih outflow. Nih 9550 support harga terbawahnya. Kalau dia jebol lagi di bawah 9550, artinya dia masih akan melanjutkan trennya ke bawah. Karena trennya secara weekly, ini dia bikin zigzag ke bawah. Kalau turun lagi nih, maka artinya dia akan begini. Tuh. Jadi kita tunggu aja ya sampai ada momentum, sampai foreignnya udah balik lagi, baru kita tradingin lagi atau swingkan lagi saham-saham big banknya. Sekarang sih belum oke nih. BMRI sama juga ya, momentum masih merah-merah, lalu trennya juga masih turun ke bawah. Jadi dia harus break dari tren secara weekly baru menarik. Ya, ya tuh trennya semakin turun ke bawah. Jadi kita skip aja dulu kalau mau swing. Kalau untuk invest ya silakan bebas, tapi jangan dikit-dikit ditambah, dikit-dikit ditambah, nanti amunisinya habis. Kalau misalnya amunisinya unlimited atau setiap bulan teman-teman punya pendapatan dari hal lain dan ini mau dijadiin tabungan long term misalnya ya untuk cari dividennya aja. Jadi setiap bulan karena teman-teman punya penghasilan dan mau dicicil beli maka silakan. Itu tergantung keputusan teman-teman sendiri. Tapi kalau amunisinya tidak ada lagi maka mendingan tunggu aja sampai ada sinyal yang valid. Jadi tunggu momentum biru, lalu tunggu foreign flow, baru nanti ditambahin. Tuh inflow-nya kan masih belum ada ya, masih oren-oren dan masih terus menurun. Ini supportnya di berapa nih? 5.600. Kalau jebol lagi artinya dia akan lanjut turun ke bawah. BNI juga sama, semua big bank pasti kurang lebih sama deh. Dia masih bikin lower low, momentumnya masih merah, foreignnya masih outflow, jadi kita skip aja dulu. Kita fokus yang ada momentum dan lagi uptrend. Breeze, Breeze kita nggak bahas, tapi bolehlah saya bahas tipis-tipis. Ini momentumnya juga sama ya. Masih merah-merah juga, inflow foreignnya juga belum ada. Tuh ini secara grafik masih begini tuh, masih menurun. Jadi sama sih, kurang lebih. Kita lanjut ke saham-saham yang menarik. Pegas. Nih Pegas. Chart win, dia ada momentum biru seperti di sini ya. Cuma biasanya jarang-jarang nih Pegas langsung jalan 7,5%. Biasanya tuh jalannya pelan-pelan, agak lemot. Nah begitu dia naik sekali, biasa koreksinya juga akan dalam. Jadi mendingan kita tungguin aja sampai dia koreksi dulu, mantul baru kita spek buy. Di kalau support terdekat sih di area 1650 ya. 1650 itu ada support, 1620 support, win line-nya di 1580. Jadi ini kalau mau entry mendingan buy on weakness aja. Tunggu pas koreksi misalnya bikin beberapa cicilan ya. Kalau misalnya mau spek buy itu jangan langsung gede-gede. Jadi dicicil. Beli pertama, beli kedua, beli ketiga, misalnya beli pertama di 1650, nanti cicil lagi 1580 begitu. Foreign-nya, ups, mana nih foreign flow. Nah, foreign flow-nya juga lumayan. Dan dia soalnya volatil banget ya. Nih, waktu itu dia naik hijau sekali, merahnya 1, 2, 3 kali, naik lagi, 1, 2, 3 merah, baru hijau lagi, break, 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 habis itu breakdown, jebol, habis itu naik lagi,
memang ini gerakannya agak volatil nih, jadi harus hati-hati. Strateginya harus tepat. Kenapa tiba-tiba Pegas jalan? Biasanya ada yang nanya nih, karena di member juga ada yang nanya, kenapa sih Pegas? Nah, kebetulan ini ada beritanya. Jadi yang pertama, hmm, kebijakan barunya tuh belum ada nih. Tuh, kebijakan harga gas bumi tertentu. Ya, ini boleh teman-teman silakan di Google aja deh. Saya pribadi sih nggak begitu ngikutin atau nggak begitu berpatokan pada berita. Saya berpatokan pada chart dan berpatokan pada inflow. Jadi kalau berita soalnya kadang-kadang hanya ngikutin sikon atau kadang udah kejadian dulu baru chartnya eh udah kejadian dulu baru beritanya keluar. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ini tentang pemberian subsidi yang entah mau dihentikan atau gimana. Jadi kita masih menunggu nih kebijakannya tuh seperti apa. Lalu program ini yang makan bergizi. Nah, ini lihat baca aja detailnya sendiri ya. Kerjasama bla 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 bla. Pegang rencana menyediakan pasokan gas bumi melalui pipa gas bla 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 bla. Nah, itu dia. Cuma kalau secara inflow ini memang ada inflow dari foreign. Cuma tren besarnya dari si bekas itu masih sideways ya. Kita lihat weekly-nya. Ini chart weekly, dia menguji resist. Lagi di area resist 1700. Kalau dia break lagi maka lumayan nih. Karena ada pola kemungkinan dan mudah-mudahan dia berpotensi jadi inverted head and shoulder. Secara inflow foreign ini juga ada dan berpotensi membentuk inverted head and shoulder. Mudah-mudahan ya. Tapi biasanya aku nggak berpatokan juga pada pattern-pattern. Saya lebih memperhatikan atau mengutamakan price action. Jadi karena price action atau pergerakan harga itu terjadi duluan, baru patternnya terbentuk. Nah, jadi kita kalau mau menggunakan pattern itu hanya untuk mencari kira-kira targetnya di berapa ya. Dan kalaupun nggak nyampe ke targetnya, sekali lagi aku berpatokan pada price action atau pergerakan harga. Jadi kalau tiba-tiba dia muncul candle bearish, volumenya gede, atau muncul shooting star dan outflow, maka kalau udah saatnya exit ya exit gitu. Aku lebih ke itu ya, ke price action. Jadi kalau misalnya nggak capai target bener-bener exactly sama, nggak masalah. Yang penting dia sudah breakout, sudah cuan, kita pasang trailing stop. Kalau kena ya udah. Kalau patternnya sudah jelek, ternyata dia gagal, ya udah. Kita juga harus mengikuti, menyesuaikan dengan si sahamnya itu ya. Itu Pegas masih oke. Jadi kalau mau entry bagaimana? Tadi saya udah bilang kan ya. Untuk Pegas, buy on weakness saja karena pergerakannya memang agak liar. VWAP-nya itu di eh, bentar ya. VWAP-nya itu kita buletin 1675 deh. Closing-nya kan 1715. Kenapa pakai VWAP? VWAP itu volume weighted average price atau bahasa gampangnya itu harga rata-rata deh. Jadi harga rata-rata di hari ini ya. VWAP hari ini dengan VWAP besok bisa berubah. Kenapa kita pakai patokan VWAP? Seenggaknya nih, kadang-kadang tuh harga rata-ratanya itu akan dilewatin lagi. Jadi misalnya hari ini VWAP-nya 1675, harapannya mudah-mudahan dia bisa kembali dulu ke area VWAP-nya, besok baru misalnya mantul lagi atau gimana. Nah, jadi seenggaknya kita tuh harganya nggak terlalu entry di atas. Jadi biasanya apalagi kalau dia turun ke bawah VWAP dan kita bisa spek buy, kadang-kadang dia balik ke VWAP lagi, balik ke VWAP aja udah cuan kita. Nah, jadi ini sering digunakan untuk para fast trader ya. eh Tadi itu ya udah, foreignnya udah, foreign flow-nya juga udah aku share. Saham selanjutnya itu Brand. Brand juga menarik. Cuannya hari ini sih sebentar aku cekin ya. Kayaknya udah koreksi ya. Masih oke sih. Cuma udah biru tua nih
Hari ini ada yang taking profit lumayan ya, jadi jarum. Sedangkan si Brand naiknya perlahan tapi pasti. Masih higher high walaupun nggak sedahsyat cuan naiknya. Mudah-mudahan masih bisa nih ke area gap yang di sini masih ada. Ya, jadi 10.400-an, 475 atau 10.500 ya, mudah-mudahan masih bisa. Ini agak high risk sebenarnya. Supportnya di Winline itu 9250 deh kita buletin di sebelah sini. Support 9250, support trennya di 8.500. Selama dia di atas Winline itu masih oke, masih bagus. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngikutin Winline atau ini ya, yang Winline itu namanya ini nih, garis garis win. Kita namanya itu garis win. Dia kalau muncul segitiga itu artinya harganya lagi breakout atau naik ke atas garis win. Biasanya sifatnya spekulatif. Jadi untuk para member waktu itu udah dikodein sama si coach Sherlock itu sejak bawah ya. Karena waktu itu trennya masih sideways, kita entry buy on weakness, habis itu dia udah break, kita tinggal hold dan kita tinggal diswingkan saja. Kalaupun telat entry atau kita mau nambah, jadi misalnya nggak nyampe 44%, ini statusnya hold 44% itu diukur dari segitiga hijau ya. Kalau kita telat masuk atau kita nambah barang, jadi misalnya hanya 20-an%, maka it's okay. Udah santai, tinggal pasang trailing stop aja. Justru win line-nya biasa kita pakai sebagai trailing stop. Jadi trailing stop itu di 9250. Kalau jebol biasanya exit dulu. Nanti baru buyback ketika dia misalnya masih oke, masih mantul, atau dia di win channel. Ini channel ya. Karena ini ada ini. Tuh. Ini supportnya, ini resistnya. Jadi itu dua tadi. Kalau dia masih bertahan di 9250 dia mantul, ini boleh spec buy. Kalau yang udah di bawah, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Kalau udah profitnya lumayan, maka bisa pasang trailing stop di 9250. Jangan pas-pas ya, turuninlah 2 tick gitu. Lalu kalau misalnya jebol win line, kita bisa pantau lagi di 8.500. Tapi kalau dia ternyata nggak koreksi, dia langsung breakout, break dari 9925, boleh spec buy juga. Dengan catatan dilihat ya ketika breaknya bagus nggak? Gitu. Ada volumenya nggak ketika break? Ketika break kalau bagus bisa ikutan dengan resist di 10.450 sampai 10.500. Kalau dia tutup gap, khawatirnya akan mulai banyak yang jualan. Hmm, BRPT. Oh, sebentar. BRPT juga menarik. Mana chart win-nya ya? Kita pakai chart win dulu. Sayangnya dia masih di bawah MA200. Ini garis ini nih, MA200. Nih. Tuh, itu garis MA200. Jadi ada resist 10.200. Kalau di area sana dia tidak bisa breakout, maka jangan lupa taking profit. Ini mudah-mudahan bikin channel up. Jadi masih yang udah punya BRPT tinggal di hold aja, tinggal pantau untuk jual di 10.20. Yang belum punya maka boleh sih ikutan, closingnya masih bagus. Minimal kalau bisa dapetinnya di VWAP ya. 960 tuh 960 965 dia closing 980 berarti closingnya di atas VWAP-nya. Jadi kalau mau bisa juga pakai support di hourly. Jadi kita tradingin paling enggak untuk jual di area 10.20. Jangan jualnya pas-pas 10.20 juga ya, karena belum tentu ditowel gitu. Kadang-kadang kalau kita sebagai analis tuh ya, misalnya kita bikinin trading plan, area beli sekian, area jual sekian. Kadang bener-bener diikutin angkanya plek ketiplek gitu sama para member atau para teman-teman. Jadi bisa kita bikin angka sekian, ternyata dia hanya antri di satu harga. Padahal sebaiknya teman-teman itu kalau mau ngantri beli dan ngantri jual itu bikin kayak jaring-jaring gitu. Jadi kalau misalnya area belinya ya dikasih tahu 9
70 gitu, sampai 9.50 gitu. Pasanglah beberapa antrian. Nah, jadi ketika berapapun yang didapat, misalnya hanya 5 antrian atau 3 antrian yang dapat, ya udah, seenggaknya kita dapat gitu. Ketika dia udah naik, kita udah floating profit, kita tinggal gampang nambahin. Lebih gampang kita averaging up, pelan-pelan nambah, daripada kita averaging down, sebenarnya lebih berbahaya. Seperti itu. Oke, tadi BRPT-nya sudah, lanjut BSSR. BSSR juga menarik, lagi konsolidasi ya, dia bikin inside bar di sini. Momentumnya masih oke dengan support di berapa sih ini? 4450, 4430 dan 4360. Selama dia di atas win line itu masih bagus. Ini masih ada momentum dan dia sudah break sebenarnya dari channel. Jadi kalau dia ada retrace balik ke sini itu masih wajar ya. Kalau dia mantul itu boleh spek buy juga. Nah, jadi jangan lupa atur money management, jangan langsung all in. Kita bikin beberapa antrian. Itu style swing ya. Kalau misalnya fast trading ya bebas. Itu kembali lagi ke caranya teman-teman. Kalau mau trading biasanya bagaimana? Apakah teman-teman fast trading dengan time frame hourly, portonya apa size-nya jadi lebih besar, tapi harus disiplin entry dan exit-nya. Atau kalau swing, entry-nya dicicil, jualnya dicicil. Nah, itu tergantung dengan strategi masing-masing. Jadi tadi BSSR-nya masih menarik. Target resist, tadi support udah, resistnya aku belum kasih nih. Resist di 4590, 4760, 4750 sampai 4760 itu resist. Supportnya yang tadi ya, 4450, 4430, 4360. Ini kalau 5 menit tuh. Tadi kan saya bilang kan kalau fast trading itu pakai hourly atau pakai 5 menit bisa. Jadi chart di Wisdom and Invest itu real time dan kita bisa check-in sampai ke time frame yang kecil, 5 menit. Makanya bisa digunakan untuk fast trading juga. Yang ini BSSR 5 menit, dia ada spike dan lihat ya, di akhir-akhir ini masih hijau-hijau, berarti masih menarik, mudah-mudahan masih lanjut. Spike itu apa sih? Spike ini adalah frekuensi analyzer. Dia bukan sinyal, tapi hanya sebagai informasi tambahan bahwa terjadi transaksi yang cukup besar gitu ya. Cukup besar, jadi harganya lagi sideways, ini transaksinya cukup besar. Ada dua kemungkinan, harganya bisa naik atau harganya bisa turun. Karena itu kita perlu padukan dia dengan indikator lain. Nah, kita pakainya indikator haki. Haki itu cara bacanya adalah kalau merah artinya dia haki atau jualan, kalau hijau artinya dia haka atau dia beli. Jadi semakin banyak yang hijau-hijau itu semakin baik, harga akan bergerak naik. Oke? Setelah BSSR, JSMR. JSMR cukup menarik meskipun dia belum momentum biru. Tapi dia hari ini candlenya cukup bagus, volumenya lumayan. Dia masih downtrend secara major karena di bawah MA 200 nih. Ini MA 200-nya ya. MA 200. Jadi kemungkinan dia kalaupun naik hanya akan menguji resist 4840 maksimal di MA 200. Ini strateginya buy on weakness aja dengan support 4390, 4360, 4290 sampai di area maksimal ada support selanjutnya 4120. Jadi biasanya nih kalau chart yang bentuknya begini, ini kan menarik karena dia break ya, keluar dari channel downtrend. Jadi ada potensi dia reversal. Tapi namanya reversal dia biasa ada beberapa pergerakan. Jadi pergerakan yang pertama dia bisa aja langsung naik, bikin higher high atau tangga ke atas, maka kita bisa gunakan low hari ini sebagai supportnya, yaitu 4390. Kita mau entry, entry-nya pakai VWAP. Itu pergerakan pertama atau eh, strategi pertama. Jadi kita buy on break atau buy on weakness di VWAP,
Lalu kita taking profit di setiap resist. Misalnya 4840 dia udah mulai mencapai, kita cicil jual. Di MA 200 cicil jual, seperti itu. Cara kedua, pergerakan kedua adalah dia koreksi. Jadi dia akan breakdown 4390 bikin lower low. Kalau begini kita tunggu. Atau cicil boleh, misalnya cicilan pertama di 4290. Lalu di sini ada support lagi kan 4120. Kita cicil lagi. Misalnya dia bikin 3 candle cicil lagi. Maksimal di sini nih low-nya. Kalau jebol artinya cut loss. Nah, mudah-mudahan biasanya sih enggak. Kalau momentumnya udah membaik, udah keluar dari tren, worst case-nya biasa dia akan bergerak sideways. Jadi ini support emergency ini. Lalu pergerakannya bisa aja begini, dia mantul, atau dia begini, dia mantul. Maka kita bisa manfaatkan pantulannya itu untuk kita taking profit. Jadi makanya pengaturan money management itu sangat penting banget. Kalau misalnya untuk swing, ya. Kalau dia break, kita buy on break, lalu jual di dekat-dekat resist ini ya, 4840 sampai 5000 5025 kan fraksi 25 itu. Selain selanjutnya maksudku selanjutnya GZCO, GZCO, SMR, GZCO, GZCO-nya menarik tapi agak high risk nih. Volumenya sih ada, momentumnya naik, trennya juga naik. Hanya aja udah mulai deket ya ke resist 126. Support di 114, 112, 106 dan 100. Tuh. Jadi kalau mau pakai support pendek dulu di 114. Kalau breakdown 114 maksimal 112 maka exit dulu. Nanti baru pantau lagi di 106-nya. Karena ini jaraknya lumayan ya. Fraksi 1 jadi lumayan. naik satu tick aja udah 1%. Oke? Momentumnya menarik soalnya, cuma ini saham high risk. Dan saya nggak tahu ini katalisnya apa yang bikin dia naik, saya nggak tahu. Karena yang lain-lain kayaknya jelek semua deh. Harga ini juga nggak gimana-gimana banget ya, tuh pada jelek. Iya, pada jelek. Hanya dia doang yang naik, jadi nggak tahu kenapa dia naik. Cuma kalau mau mau tertarik untuk tradingin, silakan dengan strategi yang tadi aku bilangin. Lalu selanjutnya MMIX. Ini menarik, tapi high risk juga. Hari ini kayaknya ARA. Entah besok bisa dapetin apa enggak. Tapi biasanya kalau saham yang ditutup di ARA biasanya berpotensi untuk naik lagi. Nah, hari ketiga ini berarti hanya bisa untuk fast trading. Ini sektor health ya. Nanti kita cek KF-nya juga. Yang saya share, yang saya bahas di sini, bukan berarti harus dibeli semua ya. Bukan berarti hari ini bagus, besok jadi bagus. Bisa aja hari ini bagus, besok tiba-tiba jadi jelek. Karena apa? Karena sahamnya banyak yang taking profit. Itu biasanya bisa kita cek di HKHQ yang 5 menit. Time frame 5 menit akan kelihatan. Oh, HKHQ-nya tuh merah-merah, banyak yang jualan. Maka kita jangan entry, seperti itu. Ini MMIX, jadi kalau udah arah artinya agak sulit nih. Coba kita cek KF ya. KF dan IRA. Untuk KF, dia juga menarik, cuma nggak liquid. Rata-rata transaksi 1,6 miliar. Walaupun hari ini total transaksinya 20 miliar. Biasanya kalau nggak liquid, rata-rata transaksinya, maksudnya nggak gede, hanya di 1 miliaran, 2 miliaran, berarti bisa aja dia hanya mm, sementara aja naiknya. Atau volatilnya tinggi banget. Contoh kayak sebelah sini ya. Ini naik, besoknya merah, habis itu baru naik lagi gitu. Jadi ini harus lihat-lihat nih. Biasanya pakai 5 menit. Contoh yang 5 menit tuh seperti ini. Tuh, dia sideways di 5 menitnya dan ini sebenarnya udah ada yang taking profit. Jadi harus hati-hati ya.
Mungkin coba cek ketika dia koreksi di 700 gitu atau 710. Nah, dilihat lagi 5 menitnya. Kira-kira udah mulai ada yang HK belum? Atau dia mantul nggak di 5 menitnya bagus nggak? Itu kalau bagus kita bisa ikutan. Dengan resist di 785. Kenapa KF IRA naik? Kenapa sektor health naik? Biasanya pasti ada yang nanya nih. Dia naik itu karena di China itu lagi ada virus baru. Nah, turunannya COVID, eh, nggak tahu sih apakah ini hanya kebetulan digoreng aja. Saya rasa sih nggak sampai seperti COVID lagi ya. Cuma ya biasalah berita gitu kan. Akhirnya saham-sahamnya ikutan dinaikin. Jadi sifatnya hanya sementara aja sih menurutku ya. Iranya juga, mana IRA ya? Kita lihat IRA-nya juga deh. IRA-nya juga tuh kena MA 200 hari ini naik, volumenya gede, ada momentum, transaksinya malah di bawah 1 miliar. Ini lebih kecil lagi daripada si KF. KF lebih gede. Kalau MMIX tadi lebih gede transaksi harian. Mana kita lihat. Tuh, rata-rata transaksi di 3 miliar, total transaksi 22 miliar. Nah, bisa juga pakai Broksum ya. Teman-teman bisa cek apakah broker summaringnya ini sudah net sell. Kalau net sell maka ya udah nggak usah diambil dulu deh. Cari saham yang lain aja. Sebenarnya masih banyak saham-saham lain yang menarik, tapi waktunya terbatas. Jadi silakan teman-teman analisa kembali, cari kembali lagi sendiri. Kalau khusus untuk member, don't worry ya. Coach Sherlock, Foni, dan saya akan membantu dan memandu teman-teman. Thank you buat yang sudah setia di YouTube ini. Thank you buat semuanya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan drop di kolom komentar. Sampai jumpa lagi ya di YouTube berikutnya. Thank you and bye-bye.